itu suami saya booking beberapa sesuai dengan dia punya dana, booking beberapa wanita, tapi sekedar booking, duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Begini, membaca salawat dan orang membaca salawat dan salawatnya itu kan harus dibedakan. Iya. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau membenci orang Islam itu sudah jelas dilarang. Siapapun baca salawat atau tidak membaca salawat. Iya. Dilarang. Iya. Bahkan berprasangka buruk pun sekalipun kan sudah dilarang dalam Al-Quran. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau memang Anda betul-betul beriman, maka hindarilah berburuk sangka pada sesama orang mukmin, artinya sesama umat Islam. Jadi berburuk sangka ini, wah itu sudah berbuat dosa itu. Nah, itu kan berburuk sangka. Walaupun ada tanda-tanda itu tidak boleh. Kita palingkan pada kebaikan saja. Oh jangan. Tapi barangkali itu hanya sekedar penglihatan kita atau bagaimana. Ada seseorang dulu pada masa tabi'in itu biasa tiap malam diketahui ada di tempat perzinahan, kemudian sering bawa minuman keras. Terus itu mas orang sudah tahu semua. Satu saat beliau meninggal dunia, wafat. Meninggal dunia dalam keadaan sedang memegang botol minuman keras. Artinya ya secara lahirnya kan sudah mabuk kan. Mabuk, betul. Sudah berbuat dosa. Dan pulang dari perjalanan dari tempat hiburan malam itu. Setelah meninggal dunia, masyarakat ya acuh, dibiarkan saja. Sudah terbiasa ya, menurut pandangan orang kan melakukan dosa. Akhirnya ada seorang alim, orang yang wali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermimpi bahwa beliau diperintah untuk mengurus mayat si fulan itu. Datanglah beliau, diketahui, kok yang mati yang ini. Orang sudah tahu bahwa itu ahli dosa kan. Iya, pemabuk. Akhirnya ditanya sama keluarganya, sama istrinya. Ya ini kok saya bermimpi begini, padahal kata orang ini kan sudah begini, sudah kita tahu. Begini Pak Kiai, begini ya Syekh, katanya. Suami saya tiap malam pergi ke toko minuman keras, borong minuman, itu tidak dibawa ke rumah. Tapi diletakkan di satu jurang, ditumpahkan. Itu hanya ingin mengurangi. Ya, ingin mengurangi minuman keras itu. Tiap malam beli, punya uang dibelikan itu. Punya uang sekedarnya dibelikan minuman keras, tapi dibuang. Terus yang di tempat pelacuran itu, dan menurut suami saya di tempat pelacuran itu suami saya booking beberapa sesuai dengan dia punya dana, booking beberapa wanita, tapi sekedar booking, duduk bersama. Tujuannya apa? Agar pada malam itu bisa mencegah perzinahan. Iya. Nah, itu baru diketahui setelah wafat. Artinya sudah berapa ribu orang berburuk sangka kepadanya.
ternyata beliau adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh, Iya, bukan anjuran untuk seperti itu. iya. Artinya kita bagaimana kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang berbaik sangka. Berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Jadi kalimatnya dalam Al-Quran, ijtanibu. Jadi hindarilah sejauh-jauhnya berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu perbuatan dosa, kata Allah. Inna ba'dadh-dhanni ismun, dosa. Kemudian wala tajassasu, jangan suka menyelidiki kesalahan orang. Jangan, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan suka membicarakan aib orang lain. Itu disebut dengan ghibah, dosa besar. Kemudian dalam hadis tafsiran dari ayat itu, la tadabaru, jangan saling membelakangi, wala tahasadu, jangan saling iri dengki, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian umat Islam hamba-hamba Allah yang bersaudara, satu sama lain saling menutupi aib. Berburuk sangka saja dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi membenci. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi doa, Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau letakkan dalam hati saya kejengkelan kepada orang-orang yang beriman. Artinya jengkel saja, bukan marah itu, bukan benci, jengkel. Jengkel sudah tidak boleh dalam hati itu. Jengkel kepada sesama umat Islam. Jengkel itu kan sedikit. Iya, sedikit. Bukan marah. Nah, apalagi membenci. Membenci sesama muslim sangat dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi mempraktekkan itu semua. Para sahabat dijadikan saudara. Jadi yang sahabat Ansar, saudaranya sahabat Muhajirin siapa, semua itu dibentuk satu persaudaraan yang imaniyah, yang berdasarkan iman, berdasarkan Islam. Nah, kemudian membaca salawat, membenci orang membaca salawat, kadang-kadang itu bukan membenci, tapi tidak suka terhadap suaranya, terhadap lagunya, tidak suka. Bukan karena salawatnya, seperti orang baca Al-Quran, bukan karena bacaan Al-Quran, tapi karena kadang-kadang suaranya, kadang-kadang lagunya, kadang-kadang makhrajnya, kadang-kadang tajwidnya tidak benar. Sehingga ada membuat orang kadang-kadang jengkel, kadang-kadang tidak suka. Tapi kalau membenci secara umum, jangankan orang yang membaca salawat, tidak boleh.